Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Eka Marga Suwardi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat yang kebetulan sama-sama dari SMP Negeri 1 Sumeneb. Untuk itu saya akan sapa Bapak Sumaimo. Gimana kabarnya Pak Sumaimo? Alhamdulillah. Hari ini Pak Sumaimo ada jam ngajar ya? Siap. Jam pertama waktu Di jam pertama. Kebetulan ini Pak Sumaimo. Ini kan Pak Sumaimo kan guru bahasa Indonesia sama dengan saya ya. Ini apa topiknya, materinya apa sekarang? Baik, lebih kebetulan ini sudah pertemuan kesekian kalinya. Hari ini kami akan coba mengupas materi tentang mengenal sebuah tag laporan hasil observasi. Oh, LHO. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Sumaimo yang perlu saya tanyakan ke Pak Sumaimo berkaitan dengan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini apa Pak Sumaimo? Baik, di dalam materi mengenal teks laporan hasil observasi, ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berarti pertama, siswa atau peserta didik mengenal atau bisa menjelaskan tentang rincian jabaran-jabaran yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Selebihnya Mbak Dodi, nanti ke depan di dalam teks ini siswa dapat menjelaskan juga struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Pertanyaan kedua Pak Sumaimo, area pengembangan yang hendak dicapai itu? Baik, di dalam pembelajaran hari ini insya Allah saya akan mencoba fokus pada area pengembangan, menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang gembira, ada komunikasi interaktif, ada komunikasi suara, diskusi yang menarik tentunya. Saya kira seperti itu. Terakhir Pak Sumaimo, ini strategi yang dipersiapkan kira-kira untuk pertama tentu saya mencoba menyiapkan segala sesuatunya, media, pembelajaran, kemudian materi-materi di dalam kelas. Pertama saya akan menumbuhkan suasana belajar anak-anak. Di awal kami coba pancing anak-anak riang gembira. Ketika saya sapa, ada game, ada speaking, itu strategi awal. Yang kedua, saya akan coba nanti di dalam pembelajaran siswa secara aktif berdiskusi di dalam kelompok, kemudian mencoba menjelaskan dan menemukan data atau informasi-informasi yang ada dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Terima kasih Pak Sama-sama. Saya tunggu nanti observasinya di kelas. Ya, insyaallah, Pak Dodi. Oke, demikian pra-observasi saya dengan rekan sejawat Pak Sumaimo SPD. Untuk selanjutnya saya akan mengobservasi Pak Sumaimo. Terima kasih. Oke, bagus. Dilihat ya. Cepat. Bangsa. Rata. Apa rata, Pak? Tempat. Oke, ya. Tempat apa? Latar. Latar adalah tempat dan waktu. Kalau bahasa ininya yang sering familiar. Lengkapnya, latar adalah gambaran tempat, gambaran waktu, gambaran suasana dalam sebuah cerita. Lebih terkenal namanya cerita itu pasti ada tempatnya di mana, kapan itu. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Dua yang paling cerita, saya kata ada tiga. Ada gambaran tempat, ada gambaran waktu, ada gambaran suasana atau budaya. Maksudnya gimana yang dua yang punya Pak? Oh, dalam cerita itu gambarannya apa? Oh, mengerikan. Gambaran suasana. Oh, menegangkan. Kalau tempat, pastilah jangan itu. Suatu hari ada seorang oh, pagi lagi. Kalau tempatnya di salah satu kelas belakang ada seorang gadis cantik. Ada yang cerita. Ada latarnya. Latar istilahnya istilah lainnya kalau ya
atau urutan. Bicara struktur, susunan atau urutan. Setiap teks pasti ada susunan atau ada strukturnya. Kalau bicara struktur, berarti tidak boleh dibolak-balik. Beda dengan unsur. Ya, beda dengan unsur. Kalau misalnya maaf di kelas 7 kemarin ada semuanya udah ceritanya. Ada teks cerita fantasi atau apa yang dipelajari di kelas 7? Contohnya cerita fantasi. Babel, ada Babel. Babel ya? Apa? Cerita rakyat ya? Cerita rakyat, contohnya Babel. Ya mungkin. Nah, ada struktur teks cerita fantasi. Mari kita dulu, kalau masih ingat. Kemudian ada unsur-unsur teks cerita fantasi. Kalau unsur-unsur adalah bagian-bagian atau kelengkapan-kelengkapan, boleh tidak urut. Misalnya unsur-unsur tubuh manusia, misalnya ya ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, itu unsur. Tapi kalau bagian apa? Struktur tubuh manusia harus diawali strukturnya ya ada kepala, bawah, kelengkapan. Jadi ada urutan-urutan. Sama contohnya yang sebenarnya struktur kelas 8-10. Ada wali kelas, ketua, wakil ketua, sekretariat. Struktur harus urut. Nggak boleh dibolak-balik. Tapi kalau unsur menyebut awal boleh. Yuk, sembari mengingat pelajaran yang dulu. Coba, masihkah ada yang ingat struktur atau unsur saja dulu yang paling gampang? Unsur teks cerita fantasi. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian atau kelengkapan dari unsur teks cerita fantasi? Berbasis teks. Coba dulu. Ingat. Ayo. Namanya cerita apa tadi? Kita garis bawahi cerita apa tadi? Dalam cerita pasti ada unsur pembentuk, pembangun dalam sebuah cerita. Pasti ada apa cerita itu? Ada temanya, bagus. Yang pertama tema. Apa tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan yang mendasari lahirnya sebuah cerita. Itu temanya. Ya kalau mau ngerti ya, tema pokoknya hal yang diangkat dalam sebuah cerita itu tema gitu. Dari gagasan atau ide yang mendasari lahirnya sebuah cerita, tema. Kita dulu, ya ada kan? Berikutnya pasti ada, setiap cerita pasti ada temanya yang beda. Yang kedua, tokoh bagus. Ya, dalam cerita pasti ada unsur, karena unsur membentuk, membangun cerita. Kalau tidak ada ininya tidak akan terbentuk, tidak terbangun. Ada tokoh cerita Pak. Apa tokoh? Tokoh adalah pemain-pemain, pemeran-pemeran dalam sebuah cerita. Jika saya jadi menteri, jika saya sudah kawin, enggak, semangat. Pokoknya jika saya apa, jika saya akan buat bebas, sudah jika saya jawabannya maka jawabannya di kelompok A. Perlu jika saya berangkat sebulan, jika saya berangkat, oh iya tidak, jika saya berangkat, yuk, kok mau cek ya kelompok mata sudah? 2 menit atau 3 menit orang bilang, masa bilang? Ya, jelajah kata, silakan cari kata-kata sulit. Urusilannya, satu, apa saja dan pengertiannya, ya. Jelajah kata. Lagi, silakan, tulis jelajah kata. Satu apa?
Pak, bacakan Pak, bacakan Pak. Kita hari pelajaran hari ini sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan untuk pembelajaran sebagai refleksi apa yang kalian dapat dalam pelajaran hari ini. Coba ya. Ayo siapa? Apa yang kalian dapat? Yo siapa? Sembarang. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Udah. Ayo. Acung. Ya, bagus, Bang. Silakan, Bang. Saya dapat mengenal struktur teks yang tahu. Oke, bagus. Satu, saya sudah mengenal struktur teks laporan situasi. Oke, dari pelajaran yang kita ini, apa yang perlu kalian tingkatkan? Apa yang perlu diperbaiki? Baik dari sisi ilmunya atau dari kita pelajarannya, Pak. Kalau bisa pelajarannya misalnya di luar kelas, Pak. Kalau bisa harus ada permainan game lagi yang lebih menarik. Coba masukkan apa kira-kira? Apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini? Coba bebas. Silakan. Tidak ada berarti. Oke, pertanyaan terakhir. Apa perasaan yang mewakili kelas? Apa perasaan kalian setelah mengikuti? Wah, senang, bahagia, kecewa. Coba. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih untuk kita semua. Baik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa, silakan terus semangat belajar, jaga diri baik-baik, atur waktu sedemikian mungkin sehingga kita sebagai pelajar tidak akan mengurangi kewajiban kita. Ya, siap? Siap? Oke, baik, saya ini manakala ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melakukan pasca observasi setelah tadi melakukan observasi dengan Pak Sumaimo. Saya langsung ke Pak Sumaimo ya. Pak Sumaimo, tadi kan sempat observasi di kelas, Ya, Pak. mengajar dengan materi LAO ya. Setelah mengajar, kira-kira Pak Sumaimo, perasaan waktu mengajar apa yang dirasakan ketika waktu mengajarkan? Baik, Pak Rudi, alhamdulillah tadi sudah saya lakukan satu kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi penampilan informasi dalam sebuah perasaan saya ketika melakukan pembelajaran, alhamdulillah saya sangat senang. Anak-anak merasa yang gembira, antusias mengikuti pembelajaran saya dan berjalan lancar, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Sumaimo, di sini setelah mengajar, kira-kira hal apa yang baik menurut Pak Sumaimo dan apa yang kurang baik dari mengajar? Dari kegiatan pembelajaran tadi, hal baik yang sudah berjalan. Pertama, ketika saya mengkondisikan anak-anak di awal melakukan pembelajaran, anak-anak sangat semangat dan antusias dan memberikan game-game, ice breaking, anak-anak merasa senang, happy dan bersemangat. Iya, tadi ya. Belajar. Semangat Itu. Yang kedua, kemudian ketika kami pandu, mengeksplor, menggali anak untuk menemukan sebuah data informasi dari teks LHO yang ada di buku pakai, anak-anak berdiskusi, Iya. berjalan diskusinya, saling bertukar pendapat, mencari data-data, diawali dengan menjelajah kata-kata yang sulit, kemudian saya tanyakan satu persatu. Itu ternyata alhamdulillah luar biasa, anak-anak sangat semangat, Antusias. kira-kira seperti itu.
Kalau ditanya hal yang kurang baik, kebetulan Pak Dodi ada beberapa anak yang memang misalnya perlu ada pendampingan khusus. Misalnya anak-anak terlalu apa ya, aktif lah, terlalu aktif dalam tanda kutip ya, seperti itu, sehingga anak ini perlu ada pendampingan khusus. Saya coba dekati, kami arahkan itu tetap apa ya, terus berusaha menyesuaikan dan menghargai pendapat mereka. Ada juga saya temukan tadi itu ada anak-anak yang sebaliknya malah gitu, artinya anak-anak asik. Dia menunggu, saya coba dorong, saya edukasi, saya minta juga teman-temannya untuk berkomunikasi dua arah, berjalan komunikasi yang baik. Ke depan strategi ini saya akan tetap mencoba mendekati secara personal anak ini, saya pertama menyemangati terus berusaha dan mencoba mengikuti. Kadang-kadang anak-anak ini kan ada rasa takut, malu. Mungkin ini yang perlu kita deteksi, kira-kira ada apa yang menjadi dasar anak ini jadi takut, malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Sehingga ini menjadi PR dan tantangan tersendiri bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini saat terakhir Pak Sumaimo. Jadi selama ini kira-kira harapan Pak Sumaimo ke depannya gimana? Ya, yang pertama saya tidak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya di kegiatan pelajaran. Saya bisa hadir dengan anak-anak berbaur. Saya selalu mengatakan bahwa ayo kita happy, bahagia, tapi materi tetap kita tercapai. Yang terpenting ketika misalnya kita melakukan pembelajaran, etika, adab, perilaku itu harus dikedepankan. Ketika kita serius, kita serius. Ketika kita santai. Kadang-kadang, mohon maaf Pak Dodi, saya menjadi teman ke siswa. Jadikan saya sebagai temannya dalam tanda kutip, mau berbagi sharing apapun itu silakan. Ini tujuan saya dalam hal tidak membatasi gap, ada rasa sungkan, malu, takut, apa lagi. Saya ingin berbaur menjadi sosok seorang guru yang disenangi, dengan kehadirannya ditunggu. Artinya itu harapan ke depan seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Pak Sumaimo dari awal sampai terakhir. Ya. Terima kasih juga bimbingan dan masukannya tadi di kegiatan. Sama-sama, semoga sama-sama bermanfaat Pak Sumaimo. Amin, insyaallah. Demikian yang dapat saya lakukan di pasca observasi kegiatan supervisi TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih.